Jangan dulu di-skip ya, ini penting sekali. Pemahaman kita tentang KPU dan siapa orang-orang di dalam KPU, dan terkhusus malam itu kan agak ribut di iNews, acara yang kemudian dipandu oleh Aiman Wicaksono antara M. Kodari, Mr. Q, dengan Refli Harun. Nah sekarang Kodari menceritakan semuanya itu. Kenapa Refli Harun sampai marah-marah dan lain sebagainya. Orang bodoh merasa pintar. Dia nggak belajar banyak tentang pemilu, prosesnya, dan lain sebagainya. Akhirnya ngamuk-ngamuk. Dan utamanya satu, orang kalah ya biasanya ngamuk-ngamuk. Nggak bisa terkontrol emosinya. Kita cek sama-sama ya, kesimpulannya Refli Harun bodoh. Itulah kesimpulannya, kurang lebih. Kita cek, cuma sok pinter aja. Hebatnya tidak pernah emosional. Nah itu keunggulan itu. Biasanya emosi orang kalah, Bang. Kalau orang menang ngapain emosi, Bang? Tenang aja, iya. Pemenang itu ya ciri-ciri ya. Iya. Oke, kita mulai aja dari yang tadi malam ya, Bang ya, acara di iNews itu. Kan Abang udah sebut ya. Yang hostnya Aiman itu tadi malam tuh launching acara pertama. Nah di situ kan pada dasarnya ada tudingan-tudingan bahwa ini semua adalah manipulasi. Ya, rekayasa. Ya, prosesnya menuju ke pemilu, coblosannya, termasuk hitungannya, itu semuanya adalah rangkaian kecurangan. Iya. Nah, misalnya Refli Harun mengatakan bahwa tanda-tanda bahwa ini adalah kecurangan, kok bisa 02 itu dari 2 hari sebelumnya udah pesan sound system. Wah, ini gara-gara mau curang ini. Nah, ini kan pikiran orang konspiratif, ya, orang cupet, orang yang nggak ngerti ilmu pengetahuan, Bang. Iya. Padahal kita udah berbulan-bulan, bertahun-tahun mengerjakan ilmu pengetahuan pemilu ini, Bang. Pemilu ini ada ilmu pengetahuannya, Bang. Ada ilmu pengetahuannya, dibahas di kampus-kampus, Bang. S1, S2. Di kampus saya S2 di Inggris itu, jurusan itu political behavior. Perilaku politik. Kampusnya Essex University. Kalau nggak percaya datang ke sana, sekolah ke sana. Bung Refli. Ada mata kuliah yang temanya itu adalah voting behavior. Yang kira-kira isinya yang kita bahas. Iya, betul. Bukunya tebal-tebal, Bang. Salah satu studi paling mapan dalam ilmu politik itu dan paling saintifik itu, Bang. Adalah soal voting behavior atau perilaku pemilih. Jadi jawaban saya sederhana aja. Kenapa sudah dipesan dari 2 hari yang lalu? Karena sudah tahu bakal menang. Dasarnya adalah survei. Kan kita bahas di sini. Kelebihannya itu di situ. Kita bahas di sini. Angkanya misalnya dari beberapa lembaga itu 52, 53 gitu. Anda pernah kita udah buat estimasi nih, kira-kira ini tembusnya berapa nih? Bulan lalu kita sudah buat trajectory. Anda yang buat 55. Anda bilang 54, 55. Iya, Bang, jadi udah tahu, Bang. Cuma tambah 2 doang. Udah tahu, Bang. Jadi saya sampaikan kepada Bung Refli, Anda nggak mesan sound system karena Anda tahu Anda bakal kalah. Habis itu marah-marah lagi mempersoalkan Anda ini sebetulnya siapa? Anda ini pengamat atau Anda ini tim sukses segala macam. Jadi kepribadi larinya. Anda datang ini sebagai apa gitu. Udah nggak benar itu. Saya bilang saya ini peneliti tapi juga aktivis. Saya ini aktivis sekali putaran. Kalau Anda nggak tahu, berarti Anda yang kurang pengetahuan, kurang gaul. Karena omongan ini udah terjadi di mana-mana. Saya udah ngomong di mana-mana. Iya, betul. Iya kan, Bang? Iya, betul. Setuju. Nah, soal kemudian kenapa saya diundang sebagai apa? Ya bukan wilayah saya. Tanya sama iNews. Aimannya bingung-bingung mau jawab. Nah, dalam acara tadi malam juga, saya kan istilahnya ada debat dengan Adian kan. Adian mengatakan ini kesalahan, ini komisi, ini negara harus bertanggung jawab. Nah, saya tahu yang dia maksudkan itu adalah presiden harus tanggung jawab. Yang disebut negara itu presiden sebetulnya. Yang ditembak ini kan presiden kan. Iya. Saya bilang, Bang Adian, KPU sekarang ini lembaga independen. Iyalah. Maksudnya apa? KPU itu tidak seperti pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru itu di bawah Kemendagri. Mendagri di bawah presiden. Singkat kata, KPU itu di bawah ketiaknya dari presiden. Nah, sekarang KPU itu tidak berada di bawah presiden. Pertanggungjawabannya kepada siapa? Nanti kepada DPR. Ini DPR, ini KPU bermasalah. Ini nggak kompeten segala macam. Iya, tunggu aja, ntar kan yang tanggung jawabnya sama ente yang di DPR kan. Terutama yang sesuai dengan komisi KPU kan, yang KPU kerjasama kan. Apa komisi 2 apa komisi 1, saya lupa juga tuh persisnya.
Nah, jadi di titik itu sebetulnya ketika ada yang mengatakan ini KPU bermasalah, ini bagian dari manipulasi. Satu, desain kelembagaannya sudah independen, tidak di bawah presiden. Yang kedua yang saya sudah tambahkan juga, woi, tolong ingat-ingat bro, KPU ini anggotanya itu dipilih oleh partai politik. Nah, walaupun tidak diungkapkan secara formal, kita tahu secara informal. Sesungguhnya anggota KPU ini semuanya adalah alokasi atau pilihan dari partai politik. Betul. PDI mau siapa, Golkar mau siapa, punya jagonya masing-masing. Gerindra punya jagonya, Demokrat punya jagonya. Jadi sebetulnya anggota KPU itu, walaupun pakai seragam, sebenarnya Bang, mereka itu, dia orang itu, bajunya itu merah, kuning, hijau itu Bang. Kan seragamnya sama kan? Sebetulnya kayak klub sepak bola itu Bang, ada merah, kuning, hijau itu Bang. Iya. Dalamnya. Nah, kalau nggak percaya, lihat aja yang kemarin kena kasus Harun Masiku itu. Coba cek orang itu, siapa latar belakangnya. Pasti mengaitnya dengan warna politik partai tertentu gitu loh. Lihat aja waktu mahasiswa. Karena anggota KPU Bawaslu ini biasanya aktivis mahasiswa. Dia aktivis mahasiswa mana? Dan organisasi mahasiswa itu biasanya afiliasinya dengan partai politik mana? Gitu Bang. Gitu. Jadi jangan bilang ini semua dikendalikan oleh presiden. Di dalam itu macam-macam warnanya gitu loh. Dan yang milih Anda sendiri. Jadi di antara mereka ini saling kontrol sesungguhnya. Oke. Mantap ya penjelasan M. Kodari ini. Yang paling penting urusan KPU itu, urusan komisioner ya. Memang benar apa yang disampaikan oleh M. Kodari itu. Di komisioner-komisioner mau Bawaslu mau KPU pasti itu beragam. Di Bawaslu itu ada Teh Loli senior saya di PMII. Ada juga yang dari GMNI, ada juga yang dari HMI. Memang varian. Jadi bukan kemudian jangan sampai seolah-olah menganggap bahwa semua penyelenggara pemilu ini itu curang, berkompromi di bawah presiden dan lain sebagainya. Sangat nggak masuk akal. Karena orang yang di dalamnya juga kalau kita periksa ya terikat kepada banyak partai dan bukan hanya partai yang mendukung 02. Kalau dikatakan bahwa 02 lah yang akan curangnya. Enggak. Ini penting. Kenapa? Untuk membatalkan ya narasi orang-orang yang menuduh bahwa KPU tidak netral, bahwa Bawaslu tidak netral dan lain sebagainya. Untuk membatalkan itu tuh. Karena bahaya. Bila kemudian KPU sudah tidak dipercaya gara-gara narasi pembodohan yang tidak sesuai dengan fakta, ini bisa mendelegitimasi hasil pemilu. Mending kalau benar, ya, ini kan nggak benar. Disandarkan pada sentimen negatif, disandarkan pada kebencian, disandarkan pada kekecewaan karena kalah. Menilai KPU-nya, menilai Bawaslu-nya, seperti itu. Oke, cukup ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan Refli Harun, kasihan ditertawakan. Iya, ciri orang-orang yang kecewa terhadap dirinya. Dia tidak mampu menjadi buzzer yang baik, yang ucapannya tidak bisa dijadikan kenyataan. Karena dari kemarin meneriakan Anies presiden, lawan Anies adalah kecurangan. Padahal ketika diperiksa curangnya di mana juga mereka nggak tahu. Hanya teriak aja untuk membangun opini supaya masyarakat mendelegitimasi hasil pemilu. Hati-hati makanya masyarakat ya di tahun-tahun pemilu ini. Jangan gampang percaya terhadap narasi-narasi siapapun aja yang membangun sentimen negatif apalagi yang tidak disandarkan pada fakta tetapi disandarkan pada opini, kekecewaan, kebencian dan lain sebagainya yang tidak objektif tapi subjektif. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.